mixed method, yang dimana ada saya sendiri, Fitra Rahmatulisi sebagai moderator, dan ada teman saya Muhammad Daryo sebagai pemateri pertama. Saya Sri Mardiana Karim sebagai pemateri kedua. Saya Muhammad Hades sebagai pemateri kedua. Saya Romo Salih sebagai pemateri keempat. Saya Anissa Sari Hasan pemateri kelima. Nah, untuk pengantaran mengenai materi mixed method ini sendiri, jadi mixed method itu merupakan suatu langkah dalam proses penelitian yang mengkombinasikan dua metodologi, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pengetahuan komprehensif terkait permasalahan ini. Kemudian selanjutnya oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Nah, untuk tujuan dari mixed method ini adalah menurut Greene pada tahun 1989 mengatakan terdapat beberapa tujuan dari penelitian mixed method ini, antara lain yang pertama komplementaritas atau mengkolaborasi, meningkatkan atau mengklarifikasi hasil satu metode dengan metode lain. Misalnya, data kualitatif untuk pemahaman mendalam dan kuantitatif untuk pemahaman luas. Dan yang kedua, ada pengembangan. Menggunakan hasil satu metode ini untuk mengembangkan atau menginformasikan metode lain, termasuk pengambilan sampel dan pengukuran. Yang ketiga, ada inisiasi. Inisiasi ini adalah mencari ketidaksesuaian antara metode untuk menghasilkan wawasan baru. Yang keempat, ada ekspansi. Ekspansi ini adalah memperluas jangkauan penelitian dengan menguji berbagai aspek pertanyaan menggunakan metode yang berbeda. Dan yang kelima, ada triangulasi, yaitu memvalidasi temuan melalui penggabungan data dari kedua metode. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Oke, baiklah, terima kasih. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini mempunyai kesamaan pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah, rumusan masalah, pemilihan metode penelitian, pengumpulan data, dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik mixed method. Metode ini mengombinasikan data angka dan narasi untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang suatu fenomena. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan cara yang sistematis agar hasil lebih valid dan dapat diandalkan. Dengan menggabungkan dua pendekatan metode ini dapat mengatakan kelemahan dan masing-masing metode yang digunakan secara terpilih. Terima kasih. Silakan ke pemateri. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah kita membahas jenis desain metodologi mixed method. Yang dimana yang pertama itu adalah convergent parallel design, yang dimana artinya pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif itu dilakukan secara bersamaan untuk memperoleh hasil atau pemahaman yang lebih lengkap. Untuk berikutnya ada explanatory sequential design, yang artinya data kuantitatif itu dikumpulkan lebih dulu daripada data kualitatif untuk memberikan gambaran awal sebelumnya mengenai aspek yang dibahas. Untuk berikutnya ada exploratory sequential design, yang artinya adalah kan tadi sebelumnya ada data kuantitatif yang dikumpulkan lebih dulu. Kalau untuk yang jenis ini data kualitatif itu yang dikumpulkan terlebih dahulu untuk mengumpulkan data dengan cara mengeksplor fenomena sebelum mengujinya dengan data kuantitatif. Yang jenis terakhir itu ada embedded design, yang mana itu salah satu metode yang menjadi metode utama dalam metode ini, yang sementara metode lain itu menjadi pendukung untuk memperkaya data yang ada. Terima kasih. Baik, saya akan memperjelas mengenai desain pada penelitian mixed method. Yang pertama ada convergent parallel design. Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan. Hasil kedua metode ini dibandingkan dan dikombinasikan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat. Kemudian di sini ada contoh tentang penelitian mixed method yang pada desain convergent parallel design, yakni studi tentang efektivitas metode pembelajaran dengan survei dan wawancara. Kemudian yang kedua ada explanatory sequential design.
pada desain ini data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu dibandingkan dari kualitatif untuk mendapatkan temuan awal. Hasil kuantitatif digunakan untuk merancang tahap kualitatif guna memperjelas tujuan. Contoh dari penelitian pada desain ini ada studi kepuasan pelanggan menggunakan survei lalu wawancara mendalam untuk mengetahui alasan dibalik angka kepuasan. Berikutnya ada exploratory sequential design. Pada desain ini data kualitatif dikumpulkan lebih dahulu untuk memahami fenomena secara mendalam. Hasil kualitatif digunakan untuk membangun instrumen kuantitatif yang lebih terarah. Ada contoh penelitian pada desain ini yakni studi perilaku konsumen dengan wawancara mendalam sebelum menyusun kuesioner survei. Kemudian yang terakhir ada embedded design. Pada desain ini salah satu metode dominan yakni kuantitatif dan kualitatif digunakan sebagai fokus utama penelitian. Metode lainnya digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung analisis utama. Contohnya studi eksperimen tentang pengaruh teknologi pendidikan dengan wawancara tambahan untuk mendapatkan wawasan pengguna. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, dari penjelasan mixed method bisa kami jelaskan kelebihan dan kekurangan dari mixed method. Ya, kelebihan dari mixed method yang pertama itu menghasilkan data yang lebih mendalam dan akurat dengan sudut pandang yang lebih luas. Yang kedua, memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap suatu fenomena. Yang ketiga, mengurangi bias yang mungkin muncul jika hanya menggunakan satu metode saja. Sedangkan kekurangan dari mixed method yang pertama, membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak untuk mengumpulkan dan menganalisis dua data. Yang kedua, kompleksitas dalam pengolahan dan penyusunan laporan penelitian. Yang ketiga, sulit dalam menyusun kesimpulan akhir karena banyaknya data yang harus dikombinasikan secara logis. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari mixed method. Saya kembalikan ke moderator. Nah, dari pemaparan tadi kami mengambil kesimpulan yaitu bahwa mixed method ini bisa memungkinkan peneliti untuk menganalisis suatu fenomena dari berbagai sudut pandang. Dengan menggabungkan dua metode kuantitatif dan kualitatif, pemilihan desain dalam mixed method bergantung pada tujuan penelitian serta jenis data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan kombinasi kedua metode ini, hasil penelitian dapat menjadi lebih valid, relevan, dan kaya informasi. Meskipun kompleks dan memerlukan sumber daya yang lebih banyak, metode ini memberikan wawasan yang lebih mendalam dan akurat dalam memahami suatu fenomena secara menyeluruh. Sekian pemaparan mengenai materi mixed method dari kelompok 3. Dari peserta, apa ada ingin yang bertanya? Oke, pertanyaan saya yaitu kapan sebaiknya seorang peneliti menggunakan metode mixed method ini? Oke, kami simpan dulu untuk pertanyaan pertama. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Silahkan, Kak. Baik, pertanyaannya, apa saja tantangan dalam menggunakan metode campuran dalam penelitian? Oke, baik. Ya, teman, apa sudah ada yang ingin menjawab? Sudah. Izin menjawab dari pertanyaan dari saudara Raffi Sulaiman tentang apa saja tantangan dalam menggunakan metode campuran dalam penelitian. Jadi beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penelitian metode campuran meliputi keterbatasan waktu dan sumber daya. Menggunakan dua metode ini secara bersamaan membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, kompleksitas analisis. Mengelola dan menganalisis dua jenis data yang berbeda bisa saja menjadi tantangan, terutama dalam mengintegrasikan hasilnya. Yang ketiga, kesulitan dalam penyusunan laporan. Menjelaskan dua jenis data yang dalam satu laporan, penelitian ini bisa menjadi rumit, terutama dalam memastikan hasilnya yang mudah dipahami. Yang terakhir, metodologi yang luas. Peneliti harus memahami teknik analisis kuantitatif dan kualitatif dengan baik agar dapat menggabungkan secara efektif. Bagaimana saudara Rafli? Apakah
Jawabannya sudah pas. Pas. Terima kasih. Silakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, baik untuk menjawab dari pertanyaan dari saudara Ahmad Syahil. Kapan sebaiknya seorang peneliti menggunakan metode campuran dalam penelitian? Jadi, kapan sebaiknya kita menggunakan ini tergantung pada kondisi yang kita lakukan saat penelitian. Ketika pertanyaan penelitian membutuhkan pemahaman yang lebih luas, artinya jika kita meneliti untuk mencari jawabannya lebih luas lagi, maka mixed method adalah penelitian yang tepat. Kemudian jika pendekatan kuantitatif saja atau kualitatif saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian. Apakah jawabannya sudah jelas? Ada suara? Oke. Karena pertanyaannya hanya dibatasi 2, itulah pemaparan dari kelompok 3. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.